kontrakan Sophia dan Aryan, tanpa Sophia sedang duduk di pinggiran tempat tidurnya. Dia duduk sambil termenung dan menimang sesuatu yang ada di tangannya. Kemudian dia berpikir, bagaimana kehidupannya ini untuk berikutnya? Dia mempunyai gaji yang lumayan cukup besar, tetapi kebutuhan kehidupan sehari-hari dia juga cukup besar. Sedangkan Aryan, gajinya masih jauh dari kata cukup, walaupun Aryan memang sudah mempunyai gaji yang lebih besar dibandingkan Aryan sebagai satpam di komplek perumahan yang sebelumnya. Sophia menimang-nimang kalung berlian yang ada di tangannya. Dia membatin di dalam hatinya, bagaimana kalau kalung berlian ini saya jual saja ya? Kalung berlian yang ada di tangannya itu adalah peninggalan sang ibunya. Dia tahu jika harganya sangat mahal, tetapi rasanya sayang sekali jika dia jual. Jika dia menjual kalung ini, dia yakin tidak akan bisa membelinya kembali. Apalagi jika dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, rasanya tidak ada yang bisa disamakan nilainya dengan kalung yang dia timang ini. Karena kalung ini adalah peninggalan satu-satunya dari ibunya. Namun saat ini dia sedang memerlukan kebutuhan yang menurut dia sangat mendesak. Dia harus mempunyai mobil yang bisa digunakannya untuk pergi dan pulang menuju ke tempat kerjanya. Maafin Sophia ya, Ma. Nampaknya Sophia harus menjual benda kesayangan Mama ini. Sophia berjanji kok, Ma. Jika Sophia sudah mendapatkan uang yang banyak, Sophia akan membelinya kembali kalung ini nanti. Gumam Sophia di dalam hatinya. Dengan perasaan yang berat, dia memandangi kalung yang ada di tangannya. Aryan yang hendak masuk kamar, melihat istrinya yang sedang duduk di pinggiran tempat tidurnya sambil memandangi kalung yang ada di tangannya, membuat Aryan mengurungkan niatnya untuk masuk. Dia tidak ingin mengganggu sendirian istrinya yang sedang asik berkelana dengan pikirannya. Hati Aryan terenyuh melihat apa yang dilakukan oleh istrinya. Jika saja dia memiliki uang yang banyak, jika saja dia merupakan orang yang kaya, dan jika saja dia mempunyai gaji yang besar, tentu dia akan memenuhi semua kebutuhan istri tersayangnya tersebut. Namun apalah daya, dengan kondisinya yang sekarang ini, dia tentu tidak bisa melakukan apa-apa untuk membahagiakan istrinya dalam hal materi. Dulu saat pertama kali dia bekerja di komplek sebagai satpam di pintu gerbang komplek, Aryan terpesona saat melihat Sophia untuk pertama kalinya. Dia terpesona dengan kecantikan Sophia pada pandangan pertamanya. Tetapi, meskipun dia jatuh cinta kepada Sophia, tidak sekalipun dia menunjukkan ataupun mengungkapkannya kepada wanita tersebut, karena dia tahu diri, dia mengukur akan dirinya, siapalah dia. Tidak sepadan jika dibandingkan si Sophia yang merupakan anak dari orang yang berada di pemukiman ataupun di komplek yang tempat dia jaga pintu gerbangnya. Dia hanya seorang satpam penjaga pintu gerbang komplek, sedangkan dia tahu juga di komplek tersebut adalah merupakan tempat tinggal orang-orang kaya. Tentu saja Sophia adalah salah satu dari orang kaya tersebut, ataupun dia merupakan salah satu keluarga dari orang kaya yang ada di komplek tersebut. Orang-orang yang tinggal di komplek tersebut memang kebanyakan bukan orang biasa. Paling tidak orang yang punya penghasilan yang puluhan juta dalam sebulan. Lalu, apalah dirinya? Yang untuk makan saja sudah terasa pas-pasan, bahkan sangat kurang. Namun, tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, lelaki itu selalu meminta. Lewat doanya, selesai dia melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunatnya, apalagi sholat tahajud di tengah malam. Kini Sophia menjadi miliknya.
Dia sudah menjadi suaminya Sophia, meski dia harus berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya Sophia. Kenapa kamu nang? Kok diam saja di situ? Tiba-tiba, suara Bu Siti yang melihat sang putra, yang malah menjadi kamarnya dengan wajah yang murung, membuat Aryan menjadi terkejut. Enggak bu. Aryan menjawab pertanyaan dari ibunya tersebut. Tentu saja, dia sulit sekali untuk menjelaskan yang sebenarnya. Aku lagi ingat sesuatu bu, lanjut Aryan. Ingat apa? Bu Siti bertanya, nampak penasaran. Gak apa-apa kok bu, ini hanya soal pekerjaan. Sepertinya aku harus berjuang lebih keras lagi untuk mencari uang, memenuhi kebutuhan kita. Jawab Aryan, agar ibu dan Sophia tidak merasa kesusahan lagi. Agar ibu dan Sophia bisa Aryan bahagiakan. Lanjut Aryan. Dia sengaja berkata begitu untuk mengalihkan perhatian ibunya. Mendengar itu hati Bu Siti merasa teriris. Dia tahu jika sang putra bukanlah orang yang biasa. Putranya merupakan keturunan orang yang kaya. Putranya memiliki seorang ayah yang bisa dibilang bukan orang yang biasa. Namun, Bu Siti tentu tidak mau jika anaknya itu diambil oleh ayahnya. Dia tidak mau berpisah dengan Aryan jika suatu saat ayah dari Aryan mengetahui keberadaan mereka. Tak bisa dia bayangkan bagaimana jika Jerry dan Maya hanya mengambil Aryan saja lalu mengusir dirinya. Atau haruskah dia mengorbankan diri untuk kebahagiaan sang putranya tersebut? Hati Siti merasa gundah. Dia ragu-ragu untuk memutuskan pilihan mana yang harus dia tempuh, pilihan mana yang harus dia lakukan. Lalu bagaimana jika dia mengatakan tentang Jerry dan Aryan justru akan membencinya karena telah memisahkan dia dengan ayahnya, ataupun telah menyembunyikan tentang identitasnya selama ini. Pikiran polos Bu Siti membuatnya ragu untuk mengatakan itu kepada putranya sendiri. Ibu nggak butuh harta yang banyak, nak. Ibu hanya butuh kamu yang ada di samping ibu. Dengan adanya kamu di samping ibu sudah merasa bahagia, nak. Ibu tidak ingin melihat kepergianmu dengan motor. Kepergianmu dari sisi ibu. Ibu ingin kamu selalu ada di samping ibu, kata Bu Siti kepada Aryan. Mendengar perkataan ibunya tersebut, Aryan pun menjawab, Aryan akan selalu di sisi ibu, Bu. Aryan gak akan kemana-mana kok. Aryan hanya akan berusaha lebih kuat lagi, lebih giat lagi dalam bekerja. Aryan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan ibu dan juga Sophia, kata Aryan membesarkan hati sang ibunya. Seiring berjalan waktu, Jaka pulang lewat jam 10 malam. Erna sudah menunggunya sejak tadi dengan gelisah di rumahnya. Ponsel sang suami yang tak bisa dia hubungi sejak tadi membuat Erna semakin gelisah. Bolak-balik dia menelpon ponsel suaminya tetapi selalu tidak bisa dihubungi. Kamu di mana sih, Mas? Batin Erna di dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar mobil memasuki garasi rumahnya. Lalu Erna bergegas pergi keluar karena dia tahu itu pasti suaminya yang sudah pulang. Dia menyambut kedatangan suami tersayangnya tersebut. Kamu dari mana saja sih, Mas? Kok baru pulang? Cecar Erna sambil berkaca pinggang kepada suaminya tersebut. Jaka meliriknya dengan malas. Lalu menjawab, emangnya kamu kira aku dari mana? Ya dari kerja lah. Please deh, jangan buat pertanyaan yang konyol. Ada-ada saja kok menanyakan dari mana. Kamu kan sudah tahu. Saya tadi pergi kerja. Ya pulangnya dari tempat pekerjaan lah. Serga Jaka dengan perkataan yang nadanya meninggi. Dia tidak senang ditanya seperti itu oleh istrinya, Erna. Kamu kenapa sih, Mas? Kok akhir-akhir ini kamu sudah mulai berani membentak-bentakku?
Aku ini lagi hamil anakmu loh. Masa ibu hamil dibentak-bentak? Aku butuh belayan kasih sayangmu, Mas. Bukannya malah dibentak seperti ini. Aku hanya bertanya, kamu dari mana saja sampai pulang selarut malam ini? Hanya itu saja kok, tinggal jawab saja. Rasanya, biasanya Mas Jaka tidak pulang selarut malam seperti ini. Paling-paling juga jam 7 sudah pulang. Erna malam makin nyerocos. Dia semakin panas mendengar perkataan suaminya tersebut. Halah, pesakan itu semua. Aku capek. Sudahlah, jangan tanya ini itu. Kerjaanku banyak. Tadi aku lembur. Pulang masih juga dicerewetin. Otakku sudah mumet di kantor. Di rumah di kamar mumet lagi dengan perkataanmu itu. Jaka melempar dasinya ke sembarang tempat. Dia protes dengan kelakuan istrinya tersebut. Kamu bilang apa sih, Mas? Persetan? Capek? Kamu pikir aku tidak capek dengan kehamilan ini? Kamu pikir aku tidak capek menjaga anakmu dalam perutku ini? Aku juga capek, Mas. Tiap hari harus mual, muntah, dan menghadapi sikap kamu yang semakin hari semakin judes, pemarah, suka membentak-bentak seperti ini. Dan karena kehamilan ini juga, aku harus mengambil cuti kuliah. Kalau bukan karena kehamilan ini, aku bisa melanjutkan kuliahku, gak harus cuti. Cecer Erna kepada suaminya. Capek? Kau bilang kau capek? Kau tinggal diam di rumah, duduk manis dan cuma ngangkang dan bilang capek. Kau ingat-ingat lagi ya, siapa dulu yang mengejar-ngejar saya? Siapa dulu yang menggodaku? Kenapa sekarang kau bilang kau capek? Kenapa sekarang kau malah menyalahkan aku? Karena dirimu hamil, persetan kau. Aku bahkan tak yakin jika kehamilan itu disebabkan olehku. Aku tak yakin itu adalah bayiku. Maki Jaka sambil mendorong tubuh Erna yang menghalangi jalannya menuju kamar mandi. Jaka bergegas ke arah kamar mandi. Hei, anjing kau Jaka ya? Erna menjerit histeris. Diperlakukan demikian. Dia mengejar Jaka dan menarik tangannya. Nama lelaki itu sekali lagi mendorong Erna. Dia menyentakkan tangannya sehingga cekalan Erna di tangannya menjadi terlepas. Lalu dia mendorong Erna sehingga Erna terjengkang ke belakang. Beki Erna kesakitan. Erna memegang perutnya dan juga bokongnya. Melihat itu Jaka kaget juga. Dia tidak menyangka jika Erna akan jatuh terjengkang sekuat itu. Dia merasa dia mendorong Erna dengan pelan. Tetapi tanpa dia sadari, ternyata dorongannya itu sangat kuat sehingga Erna terjengkang dan jatuh di bawah sehingga Erna merasa kesakitan. Dia lantas mendekati Erna dan membawa tubuh Erna yang berada di bawah untuk dinaikkan ke atas ranjang. Aduh, perutku sakit, Mas. Kilo Erna yang merasakan perutnya seperti berkontraksi. Tiba-tiba, Erna melihat ada darah yang merembes di kasur tempat dia duduk. Lihat, Mas. Merah ini darah. Hah? Darah? Kita ke dokter sekarang ya. Ujar Jaka yang bergegas membawa tubuh Erna keluar menuju mobilnya. Walaupun kesal kepada Erna, tapi juga Jaka tidak mau berurusan dengan mertuanya. Karena itu dia bergegas mengangkat Erna untuk dimasukkan ke dalam mobilnya. Runi dan Arik yang sudah terlelap terbangun mendengar ribut-ribut di kamar Erna. Ada apa sih? Kok ribut-ribut malam-malam begini? Runi berlari menyusul Jaka yang sudah diambang pintu. Ini Bu, Erna pendarahan. Ini Erna pendarahan, jawab Jaka yang terus melangkah cepat menuju mobilnya. Jaka mengemudikan mobilnya dengan cepat. Dia menuju ke rumah sakit. Tak berselang lama, di rumah sakit, dokter menyarankan kepada Erna bahwa Erna harus bed rest karena kejadian yang menyebabkan pendarahannya tersebut. Beruntung, bagi mereka janin di dalam kandungannya masih bisa diselamatkan. Hanya saja, Erna harus benar-benar istirahat secara total dan tidak boleh merasa stres sehingga dia harus dibahagiakan setiap saat, harus dituruti apa kemauannya, harus dibuat dia merasa senang.
Erna juga harus menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Rooney dan Mbok Iem bergantian menunggui Erna yang ada di rumah sakit tersebut. Dan hari ini, di hari kelima Erna dirawat di rumah sakit, Rooney kebagian menjaga Erna dari pagi hingga sore. Saat malam, Mbok Iem yang menggantikan menjaga Erna. Rooney pulang dengan jalanan yang mulai gelap diguyur hujan. Udara juga terasa dingin. Saat tiba di rumah suasana begitu sepi. Arif dan Jaka sepertinya belum pulang dari kantor. Rooney pun segera mandi dan memakai baju rumah yang seksi, mumpung tak ada orang pikirnya. Dingin begini, apa aku ngamar saja ya? Sama si Delon? Udah seminggu aku gak ketemu Delon. Gumam Rooney di dalam hatinya, lalu dia mengambil ponselnya dan mulai rebahan di atas sofa di depan TV. Berulang kali dia menghubungi nomor Delon, tetapi tidak ada jawaban dari seberang teleponnya. Sepertinya sang pemilik ponsel sedang mematikannya, atau mungkin berada di luar jangkauan. Yang ada hanya jawaban dari operator. Ini semua membuat Rooney semakin kesal. Kemana sih kamu Delon? Butuh Rooney di dalam hatinya. Dia mulai kehabisan kesabaran. Di dalam kesunyian itu, Rooney mendengar deru mesin mobil di depan rumahnya. Lalu, mesin mobil tersebut berhenti, menandakan mobilnya sudah berhenti di depan rumahnya. Dia menyangka bahwa itu adalah Arif, sang suami yang sudah datang. Namun, matanya sontak melebar saat melihat jika yang datang tersebut adalah menantunya. Kamu Jaka, sudah pulang? Mama kirain siapa yang sudah pulang duluan? Rooney tersenyum manis. Kok nggak ke rumah sakit, si Jaka? Kata Rooney kepada Jaka. Mau mandi dulu, Bang. Gak enak, badan rasanya lengket semua nih. Jawab Jaka yang melonggarkan dasinya. Dia juga membuka beberapa kancing kemejanya. Wow! Gumam Rooney di dalam hatinya. Dia langsung terpesona saat melihat tubuh Jaka lewat beberapa kancing baju yang dibuka oleh Jaka. Hasratnya kembali naik, otaknya yang mulai ngeres. Yang tadinya dia merasa kesal karena Delon tidak bisa dihubungi, dia mulai memikirkan alternatif yang lainnya. Dia ingin menjajal kehebatan lelaki yang menjadi menantunya tersebut. Jaka, Mama mau tanya nih, kata Rooney kepada Jaka. Jaka menghentikan langkahnya menuju kamarnya dan menghadap kepada Rooney. Lalu dia menjawab, "Ya, Ma. Ada apa sih, Ma?" Rooney berkata, "Selama beberapa hari puasa, emangnya kamu gak haus?" Tanyanya dengan langkah gemulai. Dia juga menurunkan sebelah tali baju yang tersampit di pundaknya. Dia sengaja melakukan ini untuk memikat hati sang menantu tersebut. Mendengar perkataan dari mertuanya tersebut, Jaka pun menjadi bertanya. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan mertuanya tersebut. Maksud Mama apa, Ma? Jaka nggak ngerti. Jaka menaikkan sebelah alisnya. Dia menangkap sesuatu yang mencurigakan dari ibunya tersebut. Dia menangkap sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik ibu mertuanya tersebut. Jaka, kamu pura-pura gak ngerti? Atau bagaimana sih? Jawabnya yang semakin mendekat dan mengelus dada bidang sang menantunya tersebut. Wow! Mata Jaka terbelalak ketika melihat apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Dan dia memandang ke depan dengan pemandangan yang menggoda karena ibu mertuanya menurunkan satu tali dari bajunya. Tubuh Rooney yang terlihat tua, tetapi masih menampakkan bahwa Rooney masih memiliki garis-garis kecantikan. Wanita itu memang rajin olahraga dan melakukan perawatan. Mama aja sering banget ngerasa haus. Karena Mas Arik itu sudah nggak bertenaga. Loyo. Sudah nggak bisa lagi
memuaskan dahagaku. Misi Runi dibarengi dengan tawa yang menggoda. Ke arah Jaka. Jaka semakin bingung melihat kelakuan ibu mertuanya tersebut. Ah, Kang Jaka, jangan malu-malu. Mama ngerti bagaimana perasaan kamu. Apalagi sekarang kamu pasti harus puasa cukup lama. Karena Erna harus bed rest. Mama juga sama nih. Tidak ada salahnya kalau kita saling memuaskan. Reni mengedipkan matanya ke arah Jaka. Jaka menyunggingkan senyumnya. Ternyata itu yang dimaksud ibunya. Dasar mertua gatal, pikirnya di dalam hati. Apa tante serius? Tanya Jaka memastikan. Saking kagetnya, Jaka pun merubah panggilannya kepada ibu mertuanya tersebut dengan sebutan tante. Ah, merdu sekali rasanya dengar kamu panggil tante. Tentu saja sayang. Kita saling memberi dan saling membutuhkan. Runi kembali mengedipkan matanya. Jaka pun menaikkan sebelah alisnya. Bagaimana kalau kita berendam bersama? Tawar Jaka, yang kemudian disambut dengan pegikan bahagia dari mulut sang ibu mertua. Keesokan harinya, Adi menyenggol lengan Aryan dan memintanya untuk ikut menangguh hormat saat sepasang suami istri masuk ke lobi. Keduanya terlihat sangat terlantai. Siapa itu? Tanya Aryan kepada Adi yang baru pertama kali melihatnya. Itu anaknya Pak Jerry. Mereka baru pulang dari luar negeri. Jawab Adi dengan mata masing perhatikan kedua orang tersebut. Dia kembali mengangguk dengan hormat. Dia berkata kepada kedua orang yang ada di depannya tersebut, "Selamat datang, Bu." "Selamat datang, Pak." Selamat datang. Sini." Ternyata wanita tersebut melambaikan tangannya ke arah Aldi. "Ya, Bu Dewi." Aldi bergegas mendekat. "Ada apa, Bu?" Tanya Aldi kepada perempuan tersebut. "Kamu bisa ke ruangan saya sebentar, Kak?" Pintanya kepada Aldi. "Oh, baik, Bu." Lalu dia mengikuti wanita tersebut masuk ke dalam ruangan kerjanya. Dua suami istri itu saling berpisah menuju ruangannya masing-masing. Sementara Aldi mengikuti wanita tersebut. Wanita itu bernama Lily. Dia adalah menantu dari pemilik perusahaan tersebut. "Duduk," pinta Lily menunjuk pada kursi di depan meja kerjanya. "Baik, Bu." Jawab Aldi. Begini, Aldi. Apa kamu bisa bela diri? Atau kenal dengan orang yang pandai bela diri? Anak saya Parel ingin belajar bela diri, tapi dia ingin privat di rumah. Saya ingin orang yang saya kenal yang mengajarinya. Apa kamu bisa? Tanya Lily kepada Aldi. Waduh, Bu. Kalau itu, saya nggak bisa, Bu. Jawab Aldi. Terus, kamu punya kenalan yang kira-kira bisa mengajarkan bela diri? Kata Bu Lily. Aldi pun termenung sebentar. Dia memikirkan siapa yang kira-kira cocok untuk melatih para anaknya Bu Lily tersebut. Oh ya, Bu, kebetulan. Kayaknya teman saya bisa, Bu. Jawab Aldi kepada Bu Lily. Oh ya, kata Bu Lily. Mendengar perkataan Aldi tersebut. Siapa itu? Lanjutnya. Itu, Bu. Aldi menjawab. Aryan. Teman kerja saya itu. Lanjut Aldi. Aryan. Kamu kenal baik dengan dia? Perangainya, sikapnya, kepribadiannya. Dia orang yang baik? Telisik Bu Lily kepada Aldi. Saya memang baru mengenalnya, Bu, tetapi saya yakin dia orang yang baik, Bu. Dia orang yang alim. Dia orang yang sopan. Saya yakin, Bu. Dia orang yang baik, Bu. Aldi terdengar menjelaskan kepada Bu Lily tentang keyakinannya kepada Aryan. Begitu ya? Jawab Bu Lily. Baiklah kalau begitu. Nanti tolong kamu suruh dia menghadap saya ya. Saya akan menilainya sendiri. Kalau saya rasa dia cocok, saya akan minta dia untuk mengajari Parel bela diri di rumah saya.
Bilang juga kepada dia ya. Saya sanggup kok membayar mahal kepadanya jika dia nanti cocok menurut penilaian saya. Bu Lili menjelaskan kepada Aldi. Oh, siap Bu, kalau begitu. Saya pamit dulu Bu ya. Jawab Aldi kepada Bu Lili. Ya, tolong suruh dia menghadap saya secepatnya ya, kata Bu Lili kepada Aldi. Baik Bu. Oh ya, nanti Aryan ngajarnya di mana ya Bu? Biar saya sampaikan juga kepadanya, ujar Aldi. Oh, itu kalau untuk sementara sih kayaknya di rumah Papa saja. Rumah saya masih direnovasi, belum bisa ditempati, jawab Bu Lili mendengar pertanyaan Aldi tersebut. Di rumah Pak Jerry maksudnya? Tanya Aldi kepada Bu Lili. Iyalah, memang siapa lagi? Di rumah Pak Jerry. Nanti dia mengajarnya di rumah Pak Jerry. Tetapi tenang saja, kalau dia seandainya minta jemput, saya akan jemput dan antar dia pulang. Setiap kali dia mengajar paralel, sampaikan itu kepada dia ya, kata Bu Lili kepada Aldi. Siap Bu. Saya permisi dulu Bu ya, kalau tidak ada lagi hal yang ingin Ibu sampaikan, kata Aldi kepada Bu Lili dengan sopan. Oke, silakan, jawab Bu Lili. Bersambung.